آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أشوفه بمنامي، يا غرامي، شوفه بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah wa tabarakallah. Hari ini bahagia banget karena insya Allah besok Masjid Al Hidayah dibuka buat sholat Jumat. Ya mudah-mudahan kulhu khair, semuanya baik ya. Tapi yang pasti hari ini kita kembali bergeser sejenak ya. Dan ketika aku buka lagi-lagi Quran asal-asalan gitu ya, di sini langsung terbuka surah Al-Baqarah 162. Menurut aku ini bagus banget, mengingatkan kembali kepada kita untuk kembali meluruskan niat, membersihkan hati semata-mata untuk mencari ridha Allah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Al-Baqarah 162. Qul, katakanlah, inna sesungguhnya solati solatku, wa dan nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa dan mahyaya hidupku kehidupanku, wa dan mamati kematianku, lillah hanya untuk Allah, Rabbi Tuhan Rob yang maha mengatur, al-alamin semesta alam. Masya Allah, tabarakallah, lagi-lagi kita diingatkan ya, kalau kita waktu kecil kan suka bacanya gini ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya kalau itu sering dibaca, itu harusnya kita semakin kuat bahwa apa? Kita sadar betul bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Nah makanya itu ketika kecil ya, walaupun akhirnya kesini ada juga yang baca doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan antara aku dan dosaku, ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkan aku dan dosaku, kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, seperti jauhnya antara timur dan barat. Boleh ya, karena sama-sama apa, ada dalilnya pastinya ya. Ya whatever lah, yang penting nomor satu persatuan ya, perbedaan jangan sampai membuat kita terpecah belah ya. Yang pasti kita menghormati setiap ulama dan mereka pasti punya dalil. Ya intinya kita belajar bijaksana lah ya menghadapi perbedaan. Oke ya, jadi kembali ke Al-Baqarah 162, diingatkan kembali bahwa ingat ya, ketika kita sholat kita tuh untuk siapa coba? Bukan untuk bos kita, bukan untuk guru ngaji kita, bukan untuk anak kita ya kan, bukan untuk mertua kita, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah. Ini makanya pentingnya tajdidun niyah, memperbaiki niat. Penting banget ya. Lagi-lagi kita nih sebelum memulai sesuatu nih, aku nih beramal untuk siapa nih? Untuk Allah atau untuk manusia, supaya dipuji, supaya dapat jabatan, supaya dapat kedudukan, supaya dapat like, supaya dapat komen, atau betul-betul lillah, semata-mata mencari ridha Allah saja. Kalau teman-teman betul-betul lillah, insya Allah ketika sholat, ketika beribadah, hidup dan mati itu akan terasa nikmat ya. Kenapa? Karena kita betul-betul pure mencari ridha Allah saja gitu ya. Kalau bahasa orang Sundanya mah sabodo teuing gitu ya, bodoh amat orang mau ngomong apa gitu ya. Ini antara aku dan dia, between me and him ya. Bainana wa bainallah. Cuma antara aku dan Allah saja gitu, dan itu akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika betul-betul sholat kita hanya untuk mencari ridha Allah saja ya, maka ketika kita sholat, ketika angkat tangan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Besar, walaupun masalahku besar, tapi aku masih punya Allah yang Maha Besar.
Karena kita betul-betul lillah, akhirnya merasakan kenikmatan sangat ya kan dalam melaksanakan ibadah sholat. Akhirnya mulai sholatnya jadi lebih khusyuk ya. Berwudunya juga sudah khusyuk, terkondisi ya, karena memang dari awal tujuannya lillah, mencari ridho Allah. Maka dia berusaha wudunya wudu yang sempurna, yang terbaik, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Kemudian setelah wudu dia melaksanakan sunnah Rasulullah untuk berdoa sesuai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku orang yang senang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang senang mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan jadikan aku hambamu yang salih. Bayangin, Masya Allah. Jadi prosesinya menuju sholat aja itu harus sampai kayak gitunya gitu. Cuci tangannya harus sempurna, kanan kiri ya. Berapa kali, pengen ngomong berapa kali jadi kili ya. Kanan kiri berapa kali gitu ya. Akhirnya setelah wudu pun dipandu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah kan masih bisa wudu. Kemudian berdoa supaya kita tuh nggak cuma senang wudu tapi bisa menjadi pribadi yang senang bertobat, senang mensucikan hati, senang mensucikan jiwa. Kemudian apalagi ketika sholat diawali dengan a'udzubika min hamazati syayatin. Kita minta perlindungan dari godaan setan ya kan. Kadang-kadang ada aja tuh lagi sholat pikirannya kemana-mana gitu ya, atau mikirin siapa ya. Itu pentingnya apa? Lillah. Jadi kita bayangkan barangkali ini sholat saya terakhir. Alhamdulillah ya Allah masih bisa sholat hari ini. Kita nggak tahu nih 5 menit ke depan atau nanti masih bisa sholat berikutnya atau tidak. Jangan-jangan justru disolatin ya. Nauzubillah min zalik. Voice kedua.